Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putri Ita Sandila Semanadewi dengan NIM 200212016. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sangla Denpasar, di mana periode saya yaitu 15 November sampai 26 Desember 2021. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Perioperatif Medicine, yaitu khususnya pada fase preoperatif. Jadi apa sih itu perioperatif medicine? Nah, perioperatif medicine itu merupakan suatu multidisiplin ilmu yang berfokus pada perawatan pasien mulai dari persiapan operasi sampai dengan pasien itu pulih sepenuhnya. Dan ini di luar dari tindakan operasi dan juga prosedur yang dijalankan. Nah, tujuan dari perioperatif medicine itu adalah untuk mempersiapkan pasien mencapai kondisi yang ideal sebelum, saat, dan juga pasca melakukan tindakan operasi. Di mana kondisi yang ideal di sini yang dimaksud adalah di mana pasien itu tetap stabil sebelum dan juga saat sampai dengan pasca tindakan operasi tersebut. Nah, untuk perioperatif medicine itu mempelajari 3 hal di mana mulai dari preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Di sini saya akan lebih banyak membahas mengenai preoperatifnya. Apa sih tujuan dari preoperatif medicine itu? Nah, jadi tujuan dari preoperatif medicine itu mulai dari yang pertama itu adalah untuk menjalin hubungan baik antara dokter dan pasien. Di mana jika hubungan baik antara dokter dan pasien itu terjalin, maka komunikasi akan berlangsung dengan baik dan juga pasien akan lebih terbuka dengan dokternya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengevaluasi kondisi sistem organ yang dinilai memerlukan tindakan pembedahan. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengevaluasi status kesehatan secara keseluruhan dari pasien itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah untuk menemukan daripada kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan masalah selama dan juga setelah operasi, di mana kajian ini dilakukan adalah untuk mengantisipasi daripada masalah yang kemungkinan timbul tersebut. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengoptimalisasi daripada pengurangan daripada angka morbiditas dan juga mortalitas pada saat pasien ini akan dioperasi. Kemudian, preoperatif juga dapat membantu dalam menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, di mana menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat nantinya akan disesuaikan sesuai dengan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga kondisi klinis dari pasien itu sendiri. Kemudian, pada saat preoperatif juga dokter itu akan memberikan edukasi atau KIE kepada pasien terkait tindakan pembedahan, kemudian terkait anestesi yang diberikan, kemudian perawatan intraoperatifnya, dan juga pasca operasi untuk membantu mengurangi kecemasan dan juga memfasilitasi dari pemulihan pasien itu sendiri. Kemudian tujuan preoperatif yang terakhir adalah preoperatif itu tujuannya untuk mengurangi biaya, kemudian juga mengurangi lama dari rawat inap pasien, dan juga mengurangi resiko pembatalan operasi dan meningkatkan kepuasan dari pasien itu sendiri. Nah, apa sih komponen dari preoperatif itu? Di sini ada 8 komponen dari preoperatif. Yang pertama adalah memperoleh raport atau hubungan yang baik antara dokter dan pasien, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah dapat memperoleh riwayat preoperatif dari pasien itu sendiri, di mana riwayat preoperatif ini penting, di mana yang kita bisa tanyakan kepada pasien apakah sebelumnya pasien itu pernah menjalani operasi dan apakah pada operasi sebelumnya ditemukan adanya masalah yang cukup signifikan, dan juga apakah pada riwayat operasi sebelumnya ditemukan adanya penyulit-penyulit. Kemudian yang ketiga dilakukan pemeriksaan fisik pada saat preoperatif. Pemeriksaan fisik di sini dilakukan mulai dari head to toe secara general, di mana memeriksa daripada kondisi pasien, uh, apakah ada risiko adanya penyulit pada saat dilakukannya operatif nanti. Kemudian yang keempat itu adalah dengan melakukan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk mengetahui daripada kondisi sistemik pasien dan memastikan pasien itu dalam kondisi yang stabil hemodinamiknya sebelum dilakukan tindakan operatif. Dan juga apabila terdapat adanya kondisi dari hemodinamik ataupun sistemik yang masih kurang cukup untuk dilakukan tindakan operatif, maka dapat dikoreksi pada preoperatif itu sendiri. Kemudian dilakukan juga penilaian risiko.
Kemudian yang berikutnya yaitu adalah informed consent atau edukasi kepada pasien itu sendiri, di mana kita meminta persetujuan dari pasien itu sebelum dilakukannya tindakan operasi. Di mana pada informed consent ini nanti dokter akan menjelaskan secara jujur dan terbuka terkait daripada tindakan yang dilakukan, kemudian risiko, kemudian juga efek samping, dan juga komplikasi yang mungkin muncul, baik itu setelah operasi maupun pada saat operasi itu berlangsung. Kemudian yang ketujuh adalah persiapan pasien dari preoperatif. Setelah dilakukannya informed consent dan pasien menyetujui, maka pasien itu mulai disiapkan secara preoperatif seperti dengan pemberian cairan, kemudian juga pemberian obat-obatan yang membuat pasien itu nyaman, seperti pada nomor 8 yaitu masuk ke premedikasinya. Yang pertama itu adalah membahas mengenai hubungan dokter dan pasien, di mana hubungan dan dokter yang pasien yang baik itu dapat membuat pasien itu menyampaikan kecemasan terkait anestesi ataupun pembedahannya secara lebih terbuka kepada dokter itu sendiri. Sehingga nantinya dokter anestesi itu dapat menjelaskan kepada pasien terkait metode anestesinya, kemudian rencana penanganan nyeri pasca operasinya bagaimana, dan juga risiko dari tindakan yang dilakukan itu bagaimana, dengan istilah yang tentunya saja awam dan mudah dimengerti oleh pasien. Nah, untuk memperoleh riwayat preoperatif, itu bisa dilakukan anamnesis, baik itu anamnesis khusus dan umum. Seperti biasa untuk anamnesis umum itu adalah menggunakan Secret Seven dan Basic Four, kemudian untuk anamnesis khususnya itu adalah menggunakan EMPL, di mana yang pertama ada alergi. Nah, alergi di sini kita bisa tanyakan kepada pasien, apakah pasien sebelumnya memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu ataupun zat-zat tertentu. Dan juga pasien itu biasanya memiliki kartu, di mana kartu tersebut dicantumkan pasien itu memiliki alergi terhadap obat apa saja. Kemudian medication. Nah, medication di sini penting untuk ditanyakan ke pasien adalah apakah pasien saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang seperti pada pasien hipertensi, kemudian diabetes mellitus. Kemudian ditanyakan juga apakah pasien sebelumnya uh, uh, dalam jangka waktu yang dekat dengan operasi tersebut ada mengkonsumsi obat-obatan seperti obat TB, kemudian obat seperti ARV, seperti itu. Dan juga nanti akan dipertimbangkan apakah ada interaksi antara obat-obatan tersebut dengan obat-obatan anestesi yang diberikan pada saat operatif. Kemudian kita tanyakan past illness atau penyakit sebelumnya dari pasien. Apakah pasien itu sebelumnya memiliki penyakit lain seperti penyakit sistemik maupun riwayat operasi. Kemudian last meal kita tanyakan pada pasien itu terakhir makan pukul berapa, kemudian makanannya apa saja. Kemudian pada pasien yang direncanakan untuk operasi, biasanya pasien itu sudah diberitahu untuk menjalani puasa. Kemudian empel yang terakhir adalah environment, di mana environment ini adalah bagaimana kita tanyakan kepada pasien apakah ada hal-hal yang menyebabkan pasien itu mengalami cedera, dan juga apakah pasien itu merasa cemas dan lain sebagainya. Baik, untuk memperoleh riwayat preoperatif secara umum, ada anamnesisnya. Yang pertama, kita tanyakan riwayat penyakit sekarang dari pasien. Itu meliputi lokasi, kemudian onset dan kronologi, kemudian kuantitas, itu bagaimana daripada kuantitas dari kondisi pasien, apakah misalnya saja nyeri, apakah nyerinya dirasakan terus-menerus, apakah nyerinya dirasakan pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian untuk kualitas kita bisa untuk kuantitas, nanti kita bisa tanyakan dengan menggunakan beberapa scoring. Kemudian untuk kualitas itu sendiri kita tanyakan kualitas dari nyeri pasien. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada yang faktor yang memperberat dari kondisi pasien ini. Kemudian apakah ada faktor yang memperingan, dan juga keluhan penyerta lain dari pasien itu sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menanyakan hal yang kedua, yaitu riwayat alergi dari pasien, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana riwayat alerginya, baik itu alergi obat, alergi zat tertentu, maupun juga alergi makanan, kita bisa tanyakan kepada pasiennya. Kemudian riwayat pengobatan, kita tanyakan
apakah pasien itu mengkonsumsi obat-obatan. Hal ini tentu saja penting untuk mengetahui kemungkinan dari interaksi obat tertentu dengan obat-obatan anestesi yang disiapkan nantinya. Kemudian yang keempat adalah riwayat penyakit terdahulu. Apakah pasien ini mengalami penyakit yang dialaminya sekarang ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah dan ini berulang, atau pasien itu memang memiliki penyakit sistemik penyerta lain seperti apakah pasien itu memiliki diabetes, hipertensi, itu bisa kita tanyakan, dan juga apakah sebelumnya pasien memiliki riwayat-riwayat penyakit lainnya yang berpengaruh terhadap kondisi pasien itu saat ini. Kemudian yang kelima, kita tanyakan riwayat penyakit keluarga dari pasien. Contohnya, apakah pasien itu memiliki penyakit serupa dengan pasien, dan juga apakah pada keluarga memiliki penyakit-penyakit sistemik yang menurun kepada pasien itu sendiri. Kemudian yang keenam itu adalah riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan juga persalinan. Nah, untuk riwayat anestesi, di sini kita tanyakan pasien eee, jenis dan juga lokasi anestesinya, pernah di anestesi di bagian mana, kemudian anestesi apa yang digunakan, kita bisa tanyakan. Kemudian kita bisa tanyakan jika pasien itu pernah menjalani operasi, operasinya di mana, di rumah sakit mana, kemudian juga apakah pasien itu merasakan adanya komplikasi pasca anestesi, kemudian kita tanyakan analgetik pasca operasi yang diberikan apa, dan apakah analgetik tersebut cukup untuk mengcover dari nyeri yang pasien rasakan pasca operasi. Kemudian apakah ada reaksi alergi terhadap obat-obatan anestesi juga kembali lagi kita tanyakan kepada pasien untuk memastikan. Kemudian yang ketujuh itu adalah last meal atau makanan terakhir. Nah, kita bisa tanyakan makanan dan juga minuman dari terakhir yang pasien konsumsi, jenisnya, kemudian seberapa banyak, dan juga berapa jam terakhir atau berapa menit terakhir pasien itu mengkonsumsi makanan atau minuman. Kemudian riwayat sosial di sini kita bisa tanyakan pasien, apakah pasien sebelumnya memiliki riwayat merokok, kemudian riwayat minum alkohol, dan juga obat-obatan golongan narkotik, seperti itu. Kenapa di sini penting untuk ditanyakan? Misalnya saja pasien itu memiliki riwayat merokok. Nah, pasien dengan memiliki riwayat merokok ini akan menyebabkan munculnya daripada sekresi dari eee, sekresi dari mukus yang akan lebih banyak pada saat pasien itu pasien itu dianestesi, sehingga nantinya pasien akan lebih mudah untuk berisiko untuk mengalami pneumonia aspirasi. Kemudian pada pasien dengan riwayat alkohol, di mana alkohol tersebut dimetabolisme di hati, sehingga pasien-pasien dengan riwayat minum alkohol jangka panjang seperti itu akan berisiko untuk mengalami resisten terhadap obat-obatan golongan barbiturat, sehingga nantinya akan menimbulkan efek yang lebih panjang, di mana eliminasi obatnya akan lebih lama. Kemudian kemudian juga penggunaan obat terlarang perlu ditanyakan kepada pasien, di mana jika pasien itu sudah terbiasa untuk mengkonsumsi obat-obatan golongan narkotik, maka nantinya pasien pada saat diberikan obat seperti golongan morfin, fentanyl, maupun petidin seperti itu juga akan memerlukan dosis yang sesuai. Nah, untuk pemeriksaan fisik dari pasien preoperatif, yaitu yang pertama kita periksa dari mulai vital sign, kemudian berat badan, tinggi badan, dan juga body mass index dari pasien itu sendiri. Kemudian kita periksa airway, apakah dengan menilai dari malampati dan juga lemon. Kemudian juga pemeriksaan fisik umum, yaitu 6B, brain, breath, bowel, blood, bladder, bone, dan skin. Nah, kemudian bila pasien itu trauma, kita periksa kembali apakah ada trauma lainnya selain trauma utama. Dan juga kita bisa nilai ada kelainan dengan yang namanya factor score. Di mana factor score ini yang pertama V atau vertebral anomaly, itu apakah pasien ini memiliki kelainan pada tulang belakang. Kemudian eh, yaitu anal atresia, eee, ada malformasi dari pembentukan anus dari pasien itu sendiri. Kemudian C, cardiovascular anomaly, kita bisa eee, cari tahu apakah pasien ini memiliki kelainan baik itu pada jantung maupun vaskular atau pembuluh darahnya itu sendiri. Kemudian T, yaitu
tracheoesophageal fistula, apakah pasien ini memiliki fistula pada saluran tracheoesophageal. Kemudian yang E, yaitu esophageal atresia, apakah pasien ini memiliki malformasi pada pembentukan esofagus. Kemudian R, yaitu renal atau radial anomali, apakah pasien ini memiliki ada kelainan pada ginjal maupun juga tulang radiusnya. Kemudian juga diperhatikan apakah pasien itu ada defek pada ekstremitasnya. Nah, di mana faktor ini biasanya kita periksa pada pasien anak-anak. Nah, untuk pemeriksaan RW tadi disebutkan adalah dapat diperiksa salah satunya dengan Lemon Law. Nah, untuk Lemon Law dapat dilihat pada tabel di mana yang dinilai adalah mulai dari L yaitu look, kemudian E yaitu evaluate, kemudian M malampati, kemudian O obstruksi, kemudian N neck mobility atau mobilitas dari pergerakan lehernya. Nah, kita mulai dari L di mana look externally atau kita lihat secara menyeluruh dari luar. Di mana yang pertama, apabila pasien itu memiliki trauma pada wajah, kita beri skor 1. Kemudian apabila pasien itu memiliki large incisor atau ukuran gigi incisor yang besar, itu skornya 1. Kemudian apakah pasien itu ada lidah yang besar, diberikan skor 1. Dan juga apabila ada blurred or mastage itu berikan skor 1. Kemudian untuk evaluate yang berikutnya, kita evaluasi daripada airway pasien itu dengan rule 332, di mana 3 yang pertama yaitu 3 jari itu dapat masuk ke dalam mulut, di mana apabila pasien itu dapat kita ukur dengan 3 jari, di mana 3 jari tersebut dapat memenuhi rongga mulut, maka kita lanjutkan ke penilaian berikutnya, yaitu 3 yang kedua, di mana tulang dari mentum dan juga hyoid bone itu berjarak minimal yaitu 3 jari. Kemudian yang 2 yang terakhir itu adalah kita memprediksi lokasi dari dasar mulut yaitu lidah dan juga menuju pada tulang tiroidnya. Nah, jika ketiga-tiga-duanya ini memenuhi, maka pasien itu secara dievaluasi dengan skor ini lebih mudah untuk dilakukannya intubasi. Kemudian, namun jika pada salah satu skor ini tidak bisa dilakukan, maka pada masing-masingnya diberikan skor 1. Kemudian, malampati. Nah, malampati skor akan dijelaskan pada slide berikutnya nanti. Kemudian, jika malampati skornya itu lebih dari 3, maka poinnya adalah 1. Kemudian, kita nilai obstruksi, di mana obstruksi apakah pasien ini ada epiglotitis, apakah ada abses peritonsilar, kemudian apakah pasiennya ada trauma, juga bisa apakah ada massa pada airway pasien. Kemudian neck mobility, maka pasien ada kekakuan pada lehernya, kita bisa nilai. Dan jika ada kekakuan juga diberi skor 1. Nah, untuk Lemon Law ini, jika nilai skornya itu jumlahnya lebih dari 3, maka kemungkinan pasien ini akan memiliki kesulitan pada saat diintubasi, seperti itu. Nah, berikut adalah mengenai dari malampati. Nah, malampati ini adalah menilai daripada kondisi rongga mulut dari luar, di mana yang pertama malampati ini dinilai dengan 4 kelas skor, di mana kelas 1 pada saat kita lihat itu terlihat palatum mole, uvula, dan juga pilar anterior dan posterior. Kemudian pada kelas 2 ini adalah terlihat palatum mole dan uvulanya saja. Kemudian pada kelas 3 terlihat palatum mole dan uvulanya sedikit terlihat. Kemudian kelas 4 itu palatum molenya tidak terlihat. Nah, berikut adalah evaluasi dari 332 yang tadi sudah disampaikan. Baik, kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik 6B. Nah, untuk 6B yang pertama itu adalah brain. Nah, brain apa saja yang dinilai? Kita bisa nilai dari GCS atau Glasgow Coma Scale dari pasien itu sendiri. Kita nilai apakah pasien itu
pada kondisi preoperatif, apakah dia kompos mentis ataupun pasien itu sudah memasuki kondisi penurunan daripada kesadaran. Kemudian kita nilai daripada saraf kranialis, kita mulai nilai dari saraf kranialis 1 sampai dengan 12, apakah ada kelainan dari pasien itu sendiri dan apakah pasien ini memiliki masuk ke dalam kondisi defisit neurologis atau tidak. Kemudian kita nilai motorik dan juga sensorisnya. Apakah pasien ini mengalami masalah. Kemudian B yang kedua kita nilai breath atau napas dari pasien itu sendiri. Kita lakukan pemeriksaan fisik toraks pada pasien, di mana pemeriksaan fisik toraks kita bisa lakukan pertama kita inspeksi, kemudian palpasi dan juga auskultasi. Nah, untuk menemukan kelainan daripada suara daripada paru. Kemudian kita nilai yang berikutnya yaitu blood. Nah, untuk blood ini kita periksa mulai dari jantungnya. Nah, kita periksa jantung sama dengan pemeriksaan paru, di mana kita inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Apakah kondisi jantung itu normal, apakah jantungnya ada pembesaran, dan juga apakah ada murmur, dan lain sebagainya. Kemudian kita palpasi denyut jantungnya, perifer, dan juga sentral, apakah denyut jantung pasien itu normal dan juga apakah denyut jantung itu pasien itu bradikardi atau takikardi. Itu dapat mendeteksi kondisi dari pasien, di mana jika pasien itu cemas itu dapat kita deteksi dari denyut jantungnya yang cenderung lebih ke takikardi. Kemudian kita periksa tanda-tanda gagal jantung, seperti contohnya kita bisa lihat pada pasien biasanya ditemukan adanya piting udim, di mana jika pasien itu mengalami udim pada ekstremitas, kita bisa curiga apakah pasien ini mengalami gagal jantung. Kemudian B yang berikutnya adalah bowel, di mana kita lakukan pemeriksaan fisik abdomen, kita periksa di 9 regio dari perut, kemudian kita periksa apakah jumlah bising usus per menit pasien itu normal, kemudian apakah ada bruit pada arteri abdominalis dari pasien, kemudian apakah ada hepatomegali, kemudian apakah ada splenomegali, itu kita dapat nilai. Kemudian kita nilai dari B yang berikutnya adalah bladder. Nah, bladder ini kita lakukan pemeriksaan fisik fungsi ginjal, di mana kita bisa lakukan pemeriksaan nyeri ketok pada costovertebral angle. Nah, di sana kita periksa apakah pasiennya ada nyeri ketok, kemudian apakah pasien ini ada nyeri suprapubik pada saat kita palpasi, dan juga bisa kita tanyakan juga selain kita lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk B yang terakhir yaitu bone and skin. Nah, untuk bone and skin ini kita lakukan pemeriksaan apakah pasien itu akralnya hangat, apakah pasien itu ada udim, kemudian apakah ada trauma, burn trauma, seperti pasien itu pernah mengalami burn trauma seperti itu. Mungkin kita juga bisa nilai selain itu, pada bone kita bisa nilai apakah pasien ini ada fraktur seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan pada pasien sebelum dilakukannya operasi, yaitu pertama pemeriksaan darah tepi. Nah, untuk pemeriksaan darah tepi, kita bisa periksa hemoglobin, kemudian hematokrit, leukosit, dan juga plateletnya. Nah, biasanya pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang berusia lebih dari 60 tahun, kemudian perempuan yang sedang menstruasi, kemudian diperkirakan mengalami banyak perdarahan atau pasien yang memerlukan transfusi, dan juga pasien yang memiliki riwayat perdarahan, kemudian pasien yang anemia, pasien dengan gangguan darah, kemudian malnutrisi, dan juga gangguan hati dan ginjal. Itu wajib untuk dilakukan pemeriksaan darah tepi. Kemudian pemeriksaan penunjang lain yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan glukosa, kemudian kreatinin, urea, dan juga elektrolit. Nah, untuk pemeriksaan ini juga serupa, di mana pasien itu biasanya berusia di atas 60 tahun, kemudian pasien memiliki riwayat diabetes, kemudian pasien dengan gangguan nutrisi, ginjal, hati, pasien diare, mual muntah, kemudian juga pasien yang mengkonsumsi steroid, diuretik, ataupun obat-obatan yang nefrotoksik. Maka itu wajib untuk melakukan pemeriksaan glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit. Nah, untuk pemeriksaan penunjang tes fungsi hati,
itu spesifik wajib dilakukan untuk pasien dengan penyakit hati, nutrisi, dan juga pasien yang mengkonsumsi alkohol rutin. Kemudian pemeriksaan koagulasi itu dilakukan dengan indikasi di mana pasiennya memiliki riwayat gangguan pembekuan darah, kemudian riwayat pasien perdarahan sehabis luka atau trauma, kemudian riwayat pada saat operasi, dan juga pasien itu mudah memar. Kemudian pasien yang mengkonsumsi antikoagulan seperti pasien dengan masalah penyakit jantung itu wajib dilakukan pemeriksaan koagulasi sebelum dilakukan tindakan operasi. Kemudian dilakukan X-ray torak itu pada seluruh pasien yang berusia di atas 60 tahun, kemudian pasien dengan riwayat penyakit jantung, tiroid, kemudian gangguan pernafasan, pasien yang kanker itu untuk mencari apakah pasien ini memiliki metastasis, itu wajib untuk dilakukan X-ray toraks. Kemudian, namun pada pasien yang dengan riwayat merokok dan juga pasien yang memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan atas dan itu sudah dinyatakan sembuh, maka itu bukan merupakan suatu indikasi untuk melakukannya X-ray. Nah, untuk EKG itu dapat dilakukan pada pasien di atas 40 tahun, kemudian juga pada pasien dengan riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan juga paru. Nah, untuk asesmen risiko, di sini menggunakan ASA, yaitu di mana ASA itu scoring-nya kita penting untuk nilai secara preoperatif untuk keamanan pasien pada saat intraoperatif. Nah, untuk ASA itu sendiri ada 6 klasifikasi, di mana yang pertama ASA 1. ASA 1 dikatakan jika pasien itu dalam kondisi yang sehat dan juga tidak ada penyakit lain selain penyakit yang akan dioperasi. Kemudian ASA 2 yaitu pasien dengan kelainan sistemik ringan seperti diabetesnya terkontrol, kemudian hipertensi yang terkontrol, dan juga pasien itu obesitas. Kemudian ASA 3, yang masuk ke ASA 3 ini adalah pasien dengan penyakit sistemik sedang berat, di mana penyakit ini sudah menimbulkan keterbatasan fungsional, seperti pasien dengan infark miokard, pasien yang angina, kemudian pasien yang diabetesnya tidak terkontrol juga, kemudian pasien dengan COPD. Kemudian untuk ASA 4, yaitu pasien dengan penyakit sistemik berat, dan penyakit ini mengancam daripada kehidupan pasien itu sendiri. Seperti contohnya pasien dengan gagal ginjal, kemudian pasien dengan chronic heart failure. Kemudian untuk ASA 5, yaitu pasien ini sudah sekarat dan diperkirakan akan meninggal dalam 24 jam dengan ataupun tanpa tindakan operasi. Jadi pada ASA 5 ini pasien cenderung tindakan yang dilakukan yaitu paliatif. Kemudian untuk ASA 6, yaitu pasien sudah dinyatakan mati batang otak dan dapat dipertimbangkan apakah pasien itu akan mendonorkan organnya atau tidak. Nah, untuk kasus emergensi, maka klasifikasi dari ASA ini dapat ditambahkan huruf E pada belakang klasifikasinya. Misalnya ASA 1, maka jika ASA 1-nya emergensi, maka ASA 1E, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah mengenai informed consent. Nah, informed consent ini bertujuan untuk memastikan pasien yang kompeten atau wali itu dapat informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi ataupun bedah dan juga risiko dengan istilah bahasa yang awam agar dapat membuat keputusan yang baik itu setuju dan juga tidak setuju tanpa adanya tekanan. Nah, untuk pasien yang dinyatakan kompeten itu adalah pasien yang dapat memutuskan daripada manfaat dan juga kerugian yang dia dapatkan daripada prosedur tersebut dan juga dalam kondisi yang stabil. Nah, pada pasien-pasien dengan kondisi yang tidak stabil dan tidak mampu untuk memberikan keputusannya atau persetujuannya, maka dapat diwakilkan oleh wali. Di mana wali adalah merupakan keluarga terdekat dari pasien itu sendiri. Nah, untuk komponen konsen yang disampaikan yang pertama adalah teknik anestesinya. Kemudian backup anestesinya. Apakah pasien ini diberikan general anestesi seperti itu. Kemudian deskripsi prosedurnya diceritakan bagaimana daripada tindakan ini mulai dari awal berlangsungnya hingga akhir ke pasien. Kemudian secara umum saja dan mudah dimengerti oleh pasien, dan komplikasi yang umum ditemukan selama tindakan pemberian anestesi ini.
kita bisa sampaikan apakah pasien ini mungkin saja mengalami aritmia ataupun mengalami alergi obat-obatan pada saat obat-obatan anestesi ini dimasukkan, seperti itu. Kemudian untuk manfaatnya, kita bisa menyampaikan informed consent ini adalah bertujuan untuk melindungi dokter dan pasien itu sendiri. Kemudian untuk persiapan pasien perioperatif, itu pasien dapat dihentikan konsumsi rokok dan alkoholnya, di mana tujuannya adalah untuk menghindari efek-efek seperti tadi, seperti menghindari adanya pneumonia aspirasi, kemudian juga menghindari dari resistensi pasien terhadap obat-obatan golongan barbiturat yang mungkin saja nanti diperlukan pada saat operasi sedang berlangsung. Kemudian melepaskan perhiasan, kemudian juga mencukur jenggot ataupun rambut yang diperlukan. Kenapa mencukur jenggot di sini? Karena pada pasien-pasien dengan tindakan intraoperatif, seperti contohnya pada penggunaan general anestesi, nanti pasien itu akan dilakukan untuk tindakan sungkup, di mana pada tindakan sungkup ini penting untuk agar sungkup tersebut fit atau pas pada wajah pasien agar memudahkan daripada pompa oksigen ke dalam paru-paru pada saat pasien itu dalam pengaruh general anestesi. Kemudian pasien juga dipuasakan, di mana untuk puasa itu sendiri spesifik tergantung kondisi dari pasien, di mana untuk puasa air mineral seperti itu ataupun minuman manis itu pasien dapat puasa 2 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian untuk ASI pada anak-anak itu dapat dipuasakan 4 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian untuk susu formula, jus seperti itu pasien dipuasakan 6 jam sebelum tindakan operasi, dan untuk makanan padat seperti nasi ataupun makanan berat seperti roti itu dipuasakan 8 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian pemasangan infus dilakukan, kemudian ditentukan KCB, DCP, dan SIK dari pasien itu sendiri. Kemudian persiapan pasien. Nah, untuk persiapan pasien di sini yang pertama dilakukan pemberian premedikasi. Pemberian premedikasi ini yaitu tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesi. Nah, kenapa pasien itu penting untuk diberikan premedikasi? Itu adalah tujuannya untuk mengurangi kecemasan, kemudian juga dapat mengurangi nyeri dari pasien itu sendiri, kemudian mengurangi kebutuhan obat-obat anestetik, kemudian pasien itu dapat mengurangi sekresi saluran pernafasan, kemudian juga menyebabkan amnesia pada pasien, di mana agar pasien itu tidak mengalami trauma pasca operasi perlu untuk dilakukan pemberian obat-obatan yang menyebabkan pasien itu terhipnosis atau pasien itu kan mengalami amnesia terhadap tindakan operasi tersebut. Kemudian kita kurangi juga mual muntah pasca operasi dari pasien, kemudian membantu pengosongan lambung dari pasien dan mengurangi produksi asam lambungnya, kemudian juga mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan selama tindakan operasi. Nah, untuk pemberian premedikasi itu jika 1-5 menit sebelum induksi, maka diberikan secara intravena. Namun jika itu 30-60 menit sebelum induksi, obat-obatan dapat masuk secara intramuskuler, dan jika itu lebih lama lagi, yaitu 60-90 menit sebelum induksi, maka obat-obatan dapat dikonsumsi secara intraoral. Nah, berikut adalah contoh dari golongan obat-obatan yang digunakan sebagai premedikasi. Contohnya di sini adalah benzodiazepin. Benzodiazepin ini contoh obatnya seperti diazepam, lorazepam, midazolam. Itu merupakan obat-obatan ansiolisis, di mana dapat mengurangi daripada kecemasan dari pasien sebelum dilakukannya tindakan operasi. Kemudian sedasi, di mana obat-obatan ini juga dapat menurunkan kesadaran dan menyebabkan pasien itu merasa mengantuk seperti itu. Kemudian juga obat-obatan ini dapat membantu pasien mengalami amnesia anterograde. Kemudian obat golongan berikutnya yaitu antikolinergik. Contoh obatnya seperti atropin, salah satunya yang paling sering digunakan, dan juga difenhidramin. Nah, di mana antikolinergik ini dapat mengurangi sekresi saliva dari pasien itu, dan juga mengurangi refleks pagal. Kemudian antiemetik seperti metoclopramid dan juga ondansetron itu adalah untuk
pasien dengan risiko PONV yang tinggi, di mana PONV itu merupakan scoring untuk mengetahui apakah pasien ini memiliki risiko mual muntah pasca operasi. Misalnya pada wanita yang tidak merokok, kemudian dengan penggunaan opioid pasca operasi seperti itu. Kemudian profilaksis aspirasi. Untuk mencegah aspirasi juga pasien dapat diberikan metoclopramid atau natrium sitrat. Ini dapat untuk mengurangi volume cairan di gaster, yaitu metoclopramidnya, dan meningkatkan pH di lambung, yaitu natrium sitratnya. Kemudian dapat diberikan antihistamin pada pasien golongan H1 blocker, tujuannya untuk mencegah reaksi alergi. Kemudian diberikan opioid seperti fentanyl dan juga morfin. Hal ini untuk menimbulkan daripada menumpulkan respon simpatoadrenal dan juga sebagai analgesi dan sebagai penanganan nyeri preoperatif sehingga pasien itu merasa nyaman mulai dari sebelum tindakan operasi hingga operasi dan juga post operasi itu sendiri. Dan juga opioid ini memiliki efek sedasi. Berikut adalah contoh obat-obat beserta dosisnya. Contohnya pada diazepam itu sendiri, dosisnya 5-10 mg, kemudian untuk midazolam itu 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan, kemudian analgetik opiat, contohnya yang sering digunakan yaitu fentanyl, itu 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan, untuk morfin 1-2 mikrogram per kilogram berat badan. Nah, untuk yang non-opiat itu disesuaikan. Kemudian untuk antikolinergik, contohnya sulfasatropin itu 0,1 mg per kilogram berat badan. Untuk ondansetron itu 4-8 mg IV. Kemudian untuk profilaksis aspirasi seperti ranitidin, antacid, simetidin itu dosisnya dapat disesuaikan. Baik, jadi secara umum preoperatif medicine itu merupakan langkah awal dari rangkaian tindakan anestesi yang dilakukan terhadap pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operatif. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai materi preoperatif medicine. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Om Santi, 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 Om.